Dulur Solo, Solo Traster, dan sahabat jelajah. Pada hari ini saya, dulur panjenengan Eva Yuliana, anggota DPR RI dari Komisi 3 fraksi Partai Nasdem. Saya ada di satu tempat yang istimewa. Saya yakin ini istimewa. Nanti akan kita lihat dalamnya ya. Tempat ini bisa dibaca, ini adalah kalau tulisannya adalah Dalem Tutitur. Nah, yang pasti di Dalem itu kan rumahnya orang Jawa. Dalem Tutitur. Yang punya dalem adalah, yang punya rumah adalah Ibu Tuti atau Mbak Tuti. Kita lihat di dalamnya nanti apa yang akan kita saksikan dan kemudian apa yang bisa dinikmati oleh dulur-dulur Solo semua. Mari kita cuci tangan dulu seperti yang diajarkan dan aturan pemerintah, penerapan protokol kesehatan, cuci tangan, hidup sehat, dan 5M. Nah, 5M harus dijaga. Kali ini cuci tangan dulu sebelum kemudian beraktivitas di Dalem Tutitur. Sugeng Sonten, Ibu, monggo silakan di rumah desa. Insya Allah rumah desa tapi rezekinya putut. Amin, terima kasih doanya. Nah, ini kok Dalem jenengan kok jadi istimewa sekali. Ini ada pendopo kecil, kemudian ada beberapa pernak-pernik Jawa gitu. Dan gimana sih Mbak? Terus apa aja yang ada di sini dan kemudian apa aja yang bisa dinikmati, tidak hanya untuk keluarganya Mbak Tuti tapi untuk Warga semuanya Solo. aja, warga Solo dan kemudian orang-orang yang akan bertandang ke Solo. Oke, baik. Silahkan Ibu duduk. Monggo Kinara. Makasih Bu Eva sudah rawuh di sini. Yang kedua, suatu kehormatan yang sangat besar bersedia singgah di sini, mampir di sini. Dan ada apa aja di sini? Ini sebenarnya hanya rumah biasa kok ini. Hanya rumah biasa yang memang dikonsep untuk foto-foto pakai baju jadul ala desa. Terutama dari desa Wonogiri. Kebetulan ibu dan bapak saya itu dari Wonogiri. Cuman saya asli Solo, lahir Solo dan besar di Solo. Kebetulan saya juga travel agent Solo, biro pariwisata yang ada di Solo. Sejak pandemi saya kan tidak bisa untuk bawa tamu ke luar Solo. Makanya saya ada ide gagasan berarti berkreasi di rumah sendiri. Biar tamu-tamunya nggak penat yang selalu ada di rumah. Di sini juga rumah tapi kita bisa seperti wisata. Berarti ini semua disewakan ya untuk umum ya? Iya, Ya, bisa bisa Ibu. diakses untuk umum. Bisa. Nah, kemudian bisa foto-foto di sini, Iya. foto-foto ala Jawa. Iya, pakai baju Ya, Jawa. pakai baju Jawa, terus kemudian Gratis lagi. gratis foto-fotonya. Tapi nanti dikasih fotonya atau dikasih Iya, filenya aja? Di filenya. Oh, dikasih filenya. Sudah difotokan, sudah dipakein baju Jawa, terus nanti kebetulan itu kalau mau makan di sini juga bisa, tapi harus reservasi dulu. Kalau makan bayar ya. Oh, Iya. Kalau makan gratis, foto gratis itu namanya kepenaan nanti ya. Kepenaan itu bahasa Indonesianya terlalu enak. Nah, Lur, ada beberapa pesan ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Tuti. Yang pertama adalah inovasi seorang pengusaha. Jadi ketika ada pandemi ini, ada COVID ini, maka Mbak Tuti sebagai pengusaha itu segera berinovasi apa nih kira-kira yang bisa menghasilkan dan tetap penerapan protokol kesehatan dan juga tetap berhati-hati dalam masa pandemi, namun juga bermanfaat untuk sesama. Nah, inilah yang kemudian hasil kreasi dan inovasi dari Mbak Tuti yang tetap survive pada masa pandemi sebagai pengusaha. Dan kemudian kedua, Mbak Tuti sebagai perempuan Jawa, lagi-lagi perempuan Jawa, bagaimana melestarikan budaya Jawa untuk bisa dinikmati dan juga mendidik para generasi muda agar mengenal budaya Jawa yang sebetulnya syarat dengan petuah-petuah nasihat-nasihat. Lur, kita ikuti apa yang akan disampaikan Mbak Tuti dan kemudian beberapa pojok ini yang bisa kita nikmati bersama dalam rangkaian Jelajah Solo.
ya penampilan saya dengan topi atau ini namanya caping. Caping itu adalah topi yang digunakan oleh para petani. Nah, sebetulnya caping ini, nggak cukup, sudah begini aja. Sebetulnya caping ini sangat fungsional. Nah, kenapa begitu? Bahannya bagus, bahannya dari bambu dan kemudian bentuknya lebar, jadi bisa melindungi kita dari sinar matahari pada saat sudah terik. Ketika pagi hari memang matahari kita butuhkan, vitamin D kita dari sinar matahari, namun ketika siang hari kita bisa terlindungi dari panasnya terik matahari dengan topi ini, caping. Dulur, ini ada beberapa ornamen yang digunakan di pedesaan di Jawa ya. Ada rantang yang sekarang juga susah didapat dan macam-macam. Ada alat untuk apa ini namanya, untuk masak. Nih. Terus kemudian berbagai pernak-pernik di rumah Jawa yang disediakan oleh Ibu Tuti atau Mbak Tuti di sini yang bisa kita gunakan untuk dokumentasi, untuk mengenang dan belajar soal budaya Jawa yang sesungguhnya. Mbak Tuti, Ibu, sudah bener kan penampilan saya? Iya, sangat suka banget. Jawa ini pun saya disulap sama Mbak Tuti untuk pakai pakaian Jawa ya. Luar biasa nih Pak. Jawani banget. Ya. Luar biasa, ini juga diciptakan dari ide-ide kreatif dari perempuan Jawa juga yang luar biasa. Mbak Tuti di sebelah saya. Ini di situ kita bisa melihat masih ada beberapa pernak-pernik di rumah Jawa atau dalam Jawa yang tadi belum sempat saya berkeliling di sana. Ada beberapa hasil batik dan kemudian juga ada foto-foto Jawa. Suguhan yang ada di sini, makanan yang ada di sini pun juga semuanya adalah makanan Jawa. Di depan saya ini kalau saya ngarani atau kalau saya sebut ini adalah bekon. Kemudian ada beberapa goreng-gorengan yang di sini bukan goreng-gorengan lah, goreng beneran. Ada tempe, ada tahu goreng, dan kemudian juga ada pisang rebus yang ada di depan saya. Dan di sini ini cangkirnya khas loh. Ini cangkirnya khas. Ini dari materinya saya nanti kalau sebut saya takut salah. Jadi ini khas cangkir Jawa. Dan kemudian ini ada di dalamnya itu teh Solo yang terkenal dengan vinaigrette, legi, panas, dan kental. Ibu, ini makanan khasnya di sini. Iya, Ini khasnya adalah botok nila dari Wonogiri. Karena tadi seperti yang saya ngomong, itu karena khasnya di sini adalah konsep Wonogiri, biasa banget. Makanya saya selalu ambil dari botok nilainya Wonogiri. Dulur-dulurku semuanya saja, baik yang ada di Solo maupun yang di sekitar Solo dan semuanya sekalian pemirsa Solo Trust dan juga Jelajah Solo. Ini di hadapan saya, inilah yang bisa kita nikmati. Salah satunya kuliner di sini, di dalam Tuti ini adalah makanan khas Wonogiri. Makanan khas Wonogiri ini ada nasi putih, kemudian ada nasi merah di sini, dan ada juga apa ini namanya, tahu bacem, kemudian pecel. Nah, ini yang harus dulur-dulur cicipi dan rasakan. Nah, tapi sebelum dulur cicipi, saya dulu dong cicipi. Ini adalah botok nila khas Wonogiri. Dulur-dulur harus mencicipi, namun izinkan saya mencicipi terlebih dahulu biar saya bisa menceritakan enaknya, nikmatnya makanan khas Wonogiri yang sekarang ada di hadapan saya. Mari. Ini botok nila khas Wonogiri ala Mbak Tuti di dalam Tuti. Bismillahirrahmanirrahim.
secara satu-satu, bahas satu-satu. Sebelum bahas potop, ini berasnya atau nasinya itu benar-benar terasa berbeda. Beras desa atau beras Jawa itu memang rasanya memang khas, dan yang beras merah ini juga rasanya di lidah itu pasti berbeda dengan beras-beras yang lain. Kemudian botok nilanya ini ada pedesnya, ada gurihnya, tentu karena ini ada kelapanya, ada ikan nilanya, dan kemudian karena ini di Jawa Tengah, maka pasti ada rasa manisnya, tapi pas dengan semuanya, pedas, manis, gurih yang menjadi aroma atau cita rasa tersendiri dari makanan khas Wonogiri yang ada di dalam pipi ini. Dulur, mari kita mulai makan, dan nanti saya yakin pasti panjenengan semua penasaran dan segera mengunjungi dalam Guti di Gondang Rejo Karanganyar ini. Mari. Ayo Pi pareng, hati-hati di jalan. Terima kasih. Matur nuwun. Sehat selalu. Matur nuwun. Sukses terus ya Ibu. Amin, Sudah amin. menginspirasi kita banyak. Saling mendoakan. Terima kasih ya Ibu ya. Matur nuwun. Thanks ya Mbak. Matur nuwun. Iya Ibu.